Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah lingkungan yang diadakan di rumah kita masing-masing, di tengah-tengah jemaat HKBP Resort Raja Wali di malam hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita melipat tangan kita terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini di tengah-tengah ibadah lingkungan di jemaat HKBP Resort Raja Wali ialah yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penulis daripada kitab Amsal ini adalah seorang yang berhikmat, seorang hamba Tuhan yang memiliki hikmat yang luar biasa. Dia adalah Raja Salomo. Saudara, jika kita perhatikan nats firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini menggambarkan sebuah keadaan yang dilewati oleh Raja Salomo ketika dia di dalam posisinya sebagai seorang anak. Ia mendapatkan pengajaran, ia menerima didikan, ia menerima pembekalan akan pengetahuan, nasihat dari orang tuanya, yakni Raja Daud. Saudara, ketika Raja Salomo menerima nasihat, didikan, dan juga segala pembekalan dari kedua orang tuanya, di dalam perikop ini kita dapat melihat bagaimana Raja Salomo juga memiliki peran sebagai seorang tua, sebagai orang tua dalam memberikan didikan, ajaran, dan juga pembekalan serta nasihat kepada anak-anaknya.
Maka dari itu, dalam perikop ini kita dapat melihat bagaimana peran orang tua dalam memberikan pengajaran kepada anak-anaknya adalah sangat sentral. Raja Salomo menerima didikan dan ajaran dari orang tuanya, dan ketika dia mendapatkan posisi sebagai seorang yang dituakan orang tua di tengah-tengah keluarganya, maka dia pun mengajarkan didikan dan juga nasihat serta pengetahuan kepada anak-anaknya dengan mengedepankan agar setiap anak-anaknya dapat beroleh hikmat melalui setiap pengajaran. Dan tentu saja, saudara, hikmat diperoleh daripada sumber dari hikmat itu sendiri, yakni Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, betapa beruntungnya orang-orang yang memiliki hikmat di dalam hidupnya. Orang-orang yang berhikmat di dalam hidupnya, maka ia akan dapat mengartikan apa maksud Allah di dalam hidupnya. Orang-orang yang berhikmat, ia akan dapat membedakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupannya. Tentu saja saudara, setiap orang tua merindukan anak-anaknya menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan hikmat yang bersumber daripada Allah. Anak-anak yang bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang taat akan ajaran dan nasihat daripada orang tuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perikop ini kita juga dapat melihat bagaimana orang yang berhikmat itu, dia akan memperoleh apa yang terbaik di dalam hidupnya. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya, seperti yang tertulis di dalam ayat 8. Orang-orang yang berhikmat akan menjadikan dirinya menjadi seorang yang terhormat. Ia akan mendapatkan posisi yang terbaik. Ia akan selalu dijadikan referensi atau tempat untuk bertanya, meminta pendapat. Demikianlah kehadiran orang-orang yang berhikmat di dalam hidupnya berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Anda rindu anak-anak Anda bertumbuh menjadi anak-anak yang berhikmat, menjadi anak-anak yang memiliki pengetahuan, dan tentu saja menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka tugas dan peran Anda sebagai orang tua adalah kata kunci bagi kerinduan hati itu. Jangan abaikan dalam hal mendidik anak-anak Anda. Jangan lengah dalam memberikan perhatian kepada mereka. Ajarlah mereka dengan berlandaskan kepada firman Tuhan, agar anak-anak kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang pintar, dan tentu saja anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Anda telah memberikan pendidikan yang terbaik, membekali anak-anak Anda dalam hal pengetahuan akan Tuhan, akan iman di dalam Tuhan, maka tentu saja sebagai seorang tua atau orang tua di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, Anda tentu saja tidak memiliki kekhawatiran lagi, karena kita yakin setiap anak yang telah dibekali oleh dasar yang kuat tentang iman, tentang pengetahuan, dan takut akan Tuhan, maka proses tumbuh kembangnya
akan dapat berlangsung dengan baik. Dalam pergaulannya, dia akan berada di lingkaran orang-orang yang terbaik juga. Jangan pernah abaikan didikan dan pengajaran kepada anak-anak kita. Lakukanlah pendekatan dan berikanlah nasihat yang terbaik tanpa dengan nada yang keras, tanpa dengan tindakan, dengan pukulan ataupun dengan cemoohan kepada anak-anak kita. Karena hanya dengan didikan yang penuh dengan kasihlah yang dapat mengubah anak-anak kita memiliki kepribadian yang baik, dan tentu saja mereka akan menjadi pelaku daripada kebaikan itu. Karena di masa tumbuh kembang mereka menerima didikan dan ajaran yang terbaik dari kedua orang tuanya. Untuk mendidik bukan hanya menjadi tugas dan fungsi seorang ibu saja, bukan menjadi tugas dan fungsi daripada seorang ayah saja, namun merupakan kewajiban dari ayah dan ibu. Kedua orang tua bekerja sama untuk memberikan didikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Dengan demikian, kita dapat memperhatikan bagaimana tumbuh kembang mereka kelak ketika mereka beranjak remaja, dewasa, dan mereka berkeluarga. Kita dapat melihat didikan yang telah disampaikan, diajarkan dari masa kecilnya, itu akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah, dan membuat anak-anak kita siap menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan hikmat dan pengetahuan yang bersumber daripada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Allah senantiasa memampukan setiap orang tua untuk bekerja sama, mendidik, mengarahkan, dan memberikan yang terbaik bagi seluruh anak-anaknya. Berbahagialah ketika Allah telah menitipkan berkat yang terindah, karunia yang terbesar bagi setiap keluarga, dengan kehadiran si buah hati tercinta. Menjadi tanggung jawab kita untuk mendidik mereka, untuk mengajarkan kepada mereka tentang iman, sehingga mereka akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah lah yang memampukan kita untuk menjadi pendidik yang terbaik di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Selamat menjalankan tugas kita menjadi orang tua yang mendidik anak-anaknya, dan mereka kelak akan mencintai didikan itu dan juga akan mengajarkan didikan itu kepada keturunannya. Dan biarlah Allah yang memampukan kita senantiasa bertumbuhlah anak-anak kita di dalam hikmat dan pengetahuan, dan tentunya saja takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang terberkati di dalam hidupnya. Biarlah kerinduan hati kita untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita, untuk keluarga besar kita, kiranya Tuhan yang memberikan dan menjawab setiap doa kita di waktu yang terbaik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Cintailah didikan, maka kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang terus tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7, dikatakan demikian: takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tentu saja kita ingin menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga kita beroleh pengetahuan, beroleh hikmat dan didikan. Selamat menerapkan pengajaran tentang hikmat dan didikan kepada seluruh keturunan kita. Allah memampukan. Amin. Kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapa, di malam hari ini firman-Mu telah kami dengarkan, yang mengarahkan kami agar kami senantiasa menjadi pribadi yang siap menerima pengajaran akan hikmat dan juga didikan menjadi bekal kami di masa depan kami. Dan itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang tua di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan, agar menjadi pendidik yang terbaik bagi seluruh anak-anaknya, mendidik di dalam kasih, sehingga seluruh anak-anaknya menjadi anak-anak yang terberkati, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kiranya Engkau memampukan seluruh jemaat Tuhan memegang teguh kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, berkatilah seluruh jemaat Tuhan, dari balita, anak sekolah minggu, remaja, anak peso gunung, keluarga muda, dan setiap orang tua serta orang yang dituakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kiranya seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Raja Wali ini Tuhan beroleh sukacita di dalam hidupnya, dan biarlah senantiasa mereka mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, banyak hal yang menjadi kerinduan hati jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan ada waktu yang terbaik. Tuhan akan menjawab setiap kerinduan hati di tengah-tengah jemaat-Mu, agar seluruh jemaat Tuhan dapat bersukacita di dalam hidupnya. Biarlah berkat Tuhan itu nyata diterima oleh jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan, dan Tuhanlah senantiasa menyertai seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam setiap aktivitas mereka sehari-hari yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa raga kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Di atas segala permohonan kami mohon ampun untuk dosa pelanggaran yang kami perbuat, dan melalui pengampunan daripada Engkau, kami dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, senantiasa semangat, dan Tuhan memberkati. Shalom.